Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia. Hari ini Rabu 17 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami merasakan cinta itu, dan sampai dengan saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Tapi kami terbatas. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk menguatkan kami. Kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang dapat memberikan kami kekuatan itu. Maka dari itu, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop, maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, tema yang menuntun kita pada saat ini ialah Yesus berkata, "Akulah." Apakah kita pernah mendengarkan itu? Ataukah kita pernah membaca tentang Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya dengan berkata, "Akulah." Contohnya di dalam perkataan Yesus yaitu, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar." Ini adalah 7 perkataan Tuhan Yesus yang mau menyatakan tentang dirinya. Dan di dalam hal ini, kita diajak untuk mengenal tentang siapa Yesus melalui Yesus itu sendiri. Ketika Yesus mati dan bangkit, Yesus membuka pintu bagi kita semua sebagai umat tebusannya untuk mengalami hidup baru. Dan kita akan bisa mengalami itu karena Yesus, karena kematian dan kebangkitannya. Dan itu kita alami setiap hari. Ketika kita menarik itu dalam kehidupan kita, kita merasakan kebangkitan Kristus. Dan apa respon kita? Kehidupan seperti apa yang Tuhan mau dari kita? Coba kita pikirkan. Kira-kira apa yang Tuhan mau dari saya? Ketika saya melakukan segala sesuatu dalam hidup ini,
Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang saya lakukan itu yang terbaik bagi Tuhan? Dan apakah pengenalan akan Tuhan Yesus itu sudah saya lakukan? Maka dari itu mari kita belajar dari Yesus itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah. Ketika kita belajar dari Yesus, kita akan percaya, kita akan mengenal lebih dalam. Dalam kehidupan kita akan bisa mengenal seseorang ketika kita mengalami secara langsung. Di dalam ayat yang ke-31 mengatakan bahwa tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apakah kita sudah punya pengalaman dengan Yesus? Atau mungkin kita tidak pernah menyadari itu sama sekali. Kita tidak pernah mau mengenal tentang siapa itu Yesus. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini Yohanes ketika dia menuliskan tulisan ini, dia memberikan fokus penuh kepada pribadi ketiga dari Allah itu sendiri. Allah yang menjadi manusia dan yang membuat manusia mengenal Allah. Ini luar biasa. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan bisa mengenal Allah. Maka dari itu pengenalan akan Yesus sangat penting. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan sebagainya, itu bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi hal yang patut kita respon dengan baik. Yesus menghendaki kita untuk mengenalnya dengan benar. Karena ketika kita mengenal pribadi Yesus dengan benar, percayalah hidup kita akan berubah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Dalam pengalaman kehidupan kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengenal Yesus dalam setiap pengalaman kehidupan kita pasti punya pengalaman yang luar biasa ketika kita kenal Yesus. Ketika hari ini kita tidak mampu, kita tidak kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, rintangan dalam hidup ini, dan kita mencoba untuk tinggal di dalam Yesus. Di sana ada kekuatan. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita mengenal Yesus, kita merasakan yang luar biasa. Luar biasanya Yesus dalam hidup kita. Dan yakin, percaya, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pergumulan kehidupan kita, dalam setiap tantangan yang kita temui dalam hidup ini, Yesus juga pikul itu. Yesus yang akan pikul dengan kita. Kita tidak akan bisa mengalami yang namanya kekuatan tanpa Yesus. Maka dari itu, mari terus mengenal Yesus tanpa batas waktu, tempat, tapi dalam setiap waktu pengenalan akan Yesus harus terus kita lakukan. Biarlah kita terus memuliakan Tuhan, memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus, supaya kehidupan kita terus menjadi berkat. Kehidupan kita tidak sia-sia, tetapi kehidupan kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa,
yang bertahta dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam perenungan kami pada saat ini. Biarlah kami terus dikuatkan, kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mampu memahami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Mari memberkati setiap kami, memberkati hidup kami, memberkati setiap pergumulan, keluarga, pekerjaan kami, di mana saja kami berada. Ini doa dan harapan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.